Oke, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di Gamaliel Morning Prayer. Pembacaan firman Tuhan sudah sampai di 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel 22. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Pujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Sungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku." Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya. Bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun ke kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserakkannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap, karena hadikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela padanya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku berbelit-belit. Berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas, engkau selamatkan. Bangsa yang tertindas, engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ia mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku.
Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang benci aku. Mereka aku binasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau melihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku, baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Amin. Amin, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat hari ini nyanyian syukur yang diucapkan oleh Daud. Di pasal 1 diberi keterangan bahwa Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ya, Mazmur nyanyian Daud ini juga ditulis di Mazmur pasal yang ke-18 yang memang senada dengan Mazmur ini, jadi hampir mirip. Dan di sini juga dikatakan bahwa Daud ini menyanyikan pujian. Ada beberapa penafsir yang menyatakan bahwa ini terjadi ditulis di masa muda Daud ketika Saul sudah mati sehingga Daud bisa terlepas dari cengkraman Saul. Tetapi ada juga yang mengatakan ini ditulis di masa tua Daud. Dan juga ada pendapat bahwa ini memang mazmur yang selalu dinyanyikan Daud ketika dia selesai berperang, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Mazmur ini dinyanyikan oleh Daud. Apapun itu kita boleh melihat bahwa di sini ungkapan hati seorang Daud karena dia menyadari bahwa hidupnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia hidup karena kasih karunia Tuhan, bukan dengan kekuatannya sendiri. Ketika dia mengalami kemenangan-kemenangan, dia bisa lepas dari musuh-musuhnya. Dan di sini kita lihat bahwa dibedakan ya, semua musuhnya dan Saul. Berarti Daud tidak menghitung Saul itu sebagai salah satu musuhnya. Kita tengok kemarin betapa Daud ini mengasihi Saul, dia menganggap Saul sebagai bapaknya dan selalu menghormati karena Saul ini orang yang diurapi Tuhan, sekalipun Tuhan sendiri sudah undur dari Saul, tetapi betapa kita lihat Daud mengasihi Saul, tetap menaruh hormat kepada Saul sebagai rajanya. Dan kita lihat di sini apakah isi dari nyanyian yang disampaikan oleh Daud ya. Di sepanjang 50 ayat berikutnya kita melihat bagaimana Daud senantiasa mengagungkan nama Tuhan, dan ini menunjukkan betapa Daud mengenal siapa Allahnya. Kalau kita lihat ada kata keselamatan, selamat, juru selamat, melepaskan, membebaskan. Nah, itu ditulis hampir di setiap ayat gitu ya. Dan di sini kita melihat bagaimana kehidupan Daud antara hidup dan mati, nyawanya itu kayak istilah sekarang setipis tisu gitu ya. Jadi ada begitu banyak orang yang menghendaki celaka Daud, menghendaki kematian Daud, tetapi dia tahu bahwa Allah yang senantiasa ada di pihaknya, membela dia, memberi kekuatan, memberikan dia keselamatan. Ayat 2 dikatakan bagaimana Tuhan itu menjadi
gunung batu, menjadi tempat perlindungan bagi Daud, menjadi tempat pertahanan, penyelamat. Dan di ayat 3 saja kata keselamatan, juru selamat, menyelamatkan itu 3 kali ditulis gitu ya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ya, Daud, keselamatan yang dia terima, ya, dia dilepaskan dari musuh-musuh itu karena Allah lah yang menjadi tempat perlindungannya. Allah lah yang menjadi gunung batunya, tempat dia bisa berlindung, tempat dia bisa berlari, tempat dia bisa bebas dari musuh-musuhnya, gitu ya. Dan Daud di sini mengenal betapa luar biasanya Tuhan, sehingga dia memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ya. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Ya, dia mengucapkan pujian ini karena ya Tuhanlah penyelamat dalam kehidupannya. Ya, sekalipun dikatakan ayat 5 dan 6 orang-orang yang mengelilingi Daud, orang-orang yang membenci, memusuhi Daud itu seperti gelora maut, seperti banjir jahanam yang menimpa dirinya, seperti tali-tali dunia orang mati. Bahkan perangkap-perangkap maut senantiasa terpasang ya di depan Daud. Ya. Sungguh satu keadaan kondisi yang ya selalu mengancam nyawa kehidupan Daud. Ya. Tetapi inilah yang dilakukan Daud. Bagaimana Daud selalu berdoa, selalu menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Dia tuju, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Ya, inilah yang perlu kita contoh dari seorang Daud. Segala persoalan, pergumulan ya boleh terjadi, tetapi harus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengimani Tuhan. Hanya kepada Allah aku berseru, kepada Allahku aku berseru. Ya. Dan ini menjadi iman Daud bahwa ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Jadi Tuhan senantiasa mendengar apa yang menjadi seruan doa setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengimani, sungguh-sungguh bersandar dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Bagaimana Daud meyakini pertolongan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan senantiasa mendengar setiap seruan doanya. Dan di ayat-ayat selanjutnya Daud juga mengungkapkan betapa besar kuasanya Tuhan dalam bukan hanya kehidupannya tetapi dalam dunia ini, bagaimana Tuhan itu Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Dia yang mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Ya. Dasar-dasar laut pun bisa tersingkap, alas-alas dunia tersingkap karena hembusan nafas Tuhan, karena hargidikan Tuhan. Ya. Dan di sini ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan yang menjangkau Daud, mengambil aku, menarik aku dari banjir, melepaskan aku dari musuh yang gagah, dari orang yang membenci. Ya. Karena bagi Daud mereka terlalu kuat, tetapi ada yang lebih kuat yaitu Allah. Ya. Dan Tuhan bisa menjadi sandaran yang kuat bagi Daud. Ya. Kemudian dari ayat 21 sampai 30 bukan berarti di sini Daud mengklaim bahwa hidupnya itu benar, tidak cacat, sempurna. Gitu. Karena kalau kita lihat dia mengatakan Tuhan perlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Bukan berarti Daud seorang yang hidup
tanpa dosa. Kita melihat kemarin dosa yang begitu besar dalam kehidupan Daud, persinahannya, pembunuhan berencana, dan juga tangannya yang berlumuran darah karena perang, seperti itu. Tetapi di sini ayat-ayat ini menunjukkan integritas hati seorang Daud. Dia punya ketetapan, komitmen untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Komitmennya di hadapan Tuhan, janjinya untuk dia berlaku tidak bercela, berlaku tidak seperti orang fasik, menjaga dirinya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi apa yang Daud alami ini ya karena perkenanan Tuhan. Ya. Karena ayat 20, ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ya, Tuhan berkenan kepada Daud. Ini kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada Daud. Karena apa? Daud ketika berdosa, ketika dia ditegur Tuhan, dia menyadari dan mau berbalik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan akan kehidupan Daud, menyelamatkan dirinya. Dan kita terus melihat di sini bagaimana pengagungan Daud kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu jalannya sempurna. Ayat 31, sabda Tuhan murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dan pengakuan Daud, tidak ada yang seperti Tuhan Allah. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita. Ya, Tuhan yang satu-satunya yang menolong Daud, juga menolong setiap orang yang mau berharap kepadanya. Ya, ayat 33, Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat, membuat jalanku rata, membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Ya, Tuhan senantiasa mengajar kehidupan Daud, dia yang menguatkan kaki-kakinya, menguatkan lengannya, dan itulah kekuatan dari Tuhan, bukan dengan kekuatan Daud sendiri. Sehingga di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan membuat musuh-musuh Daud itu lari, membuat bangsa-bangsa lain pun bisa tunduk kepada Daud, menjadi hambanya, dan mereka menjadi taat kepada Daud. Ya. Tuhan berkuasa mengubahkan kehidupan Daud yang dikejar-kejar musuh, tetapi kemudian diangkat menjadi raja atas Israel. Dan di sini Daud di bagian akhir ya, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Ya, ucapan syukur dan iman yang Daud nyatakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara Daud, demikian juga keturunannya, bahkan untuk selama-lamanya, seperti janji yang Tuhan nyatakan kepada Daud. Inilah iman Daud kepada Tuhan. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita boleh belajar dari seorang Daud. Dia bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan senantiasa. Dan sebagai aplikasi hari-hari ini, apakah dalam kehidupan kita ketika sedang menghadapi pergumulan persoalan, mungkin tidak sampai seperti Daud yang antara hidup dan mati, tetapi apakah kita mau seperti Daud senantiasa bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan apapun saat ini keadaan yang sedang kita alami, segala pergumulan biarlah kita bawa berseru kepada Tuhan di dalam doa seperti yang Daud lakukan. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, hari ini kita terus mengenal Tuhan, mengucap syukur, dan ada di bagian nats ayat yang pertama kedua kita akan meresponi bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga
mencontoh Daud di akhir hidupnya, masa tuanya, terus menyanyikan syukur, menyanyikan mazmur, dan mengenang segala kebaikan Tuhan, mengenal Allahnya yang terus melindungi, menyertai, dan terus berkarya lewat Daud, berfirman lewat Daud. Ya Allah, hari ini kami terus mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, dan biarlah hari ini kami terus berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan terus menyertai kami, dan kami mau terus memuliakan Tuhan. Tuhan berkati semuanya dengan berlimpah-limpah, dan jadikan kami berkat bagi orang lain. Tuhan lindungi kami supaya tetap sehat tanpa kesakitan, semangat melayani tanpa dosa, memuliakan Tuhan, berbuah lebat. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dialah segala puji, hormat dan syukur.